Next.js sekarang sudah versi 15 yang mana dia sudah membawa React 19, tapi masih rilis kandidat belum stabil. Namun tidak ada salahnya jika kita mempelajari bagaimana teknik routing yang mungkin Anda tidak ketahui karena banyak sekali teknik yang bisa dibilang sudah didokumentasikan di Next.js tetapi sangat tidak clear apa tujuan dari routing tersebut dan bagaimana cara handle-nya. Nah, pada sore ini kita akan bahas semuanya. Yang paling pertama, kita akan lihat pada getting start pada installation. Untuk instalasi Next.js sangat easy sekali. Anda hanya tinggal copy apa yang ada di sini, kemudian paste ke terminal, kemudian dia akan bertanya apa nama folder dan segala macamnya. Nah, karena saya menggunakan bun di sini, sehingga saya akan lakukan bun create next app add letters dan saya akan buat di sini next routes, ya. Nah, sekarang saya enter, kemudian dia akan bertanya apakah kita ingin menggunakan TypeScript which is recommended, pastinya karena defaultnya sudah yes. Maka kita tekan yes. Kemudian apakah kita ingin menggunakan Sline? Yes. Tailwind CSS? Yes. Source directory ini adalah pilihan jika Anda ingin menggunakan source directory, yaitu akan membuatkan folder source nanti di dalam folder Next.js-nya, kemudian semua di dalam source itu akan ada routingnya. Saya tidak akan memilih no di sini. Kemudian uprooter, yes, ini yang paling direkomendasikan karena memang uprooter ini adalah transformasi dari 13 sejak saya kalau tidak salah ya. Nah, kemudian turbopack yes, kemudian alias no, kita tidak ingin merubah default yang sudah ditentukan oleh Next.js itu sendiri. Sehingga ketika instalasi selesai, kita selanjutnya bisa cd into next routes. Kemudian sekarang kita akan membukanya di browser dan juga di text editor yang Anda miliki sekarang. Saya menggunakan WebStorm. Jika Anda menggunakan VS Code, it doesn't matter, ya. Sehingga apapun text editor Anda, yang penting itu Anda memakai Next.js, bukan Vue.js, ya. Karena kita sekarang lagi mempelajari Next.js. Alright, sekarang harusnya setelah itu kita bisa lakukan npm run dev, sehingga jika misalnya kita open di browser, kurang lebih tampilan yang pertama kali adalah seperti ini. Ini karena screen saya lagi dark mode ya. Ketika misalnya kita toggle screennya jadi light, maka dia akan light harusnya. Sesuai yang sudah ditentukan dari Next.js itu sendiri, yaitu menggunakan system reading, ya. Alright, sekarang apa yang paling pertama yang Anda ingin ketahui tentang routing adalah bagaimana struktur direktorinya. Jika kita lihat pada dasarnya, dia sudah memberitahu bahwa untuk memulainya edit up page.tsx, yang artinya kalau sudah begini berarti up page.tsx ini adalah home page yang kita lihat sekarang ini. So, coba dulu kita pergi ke app, ya. Di sini akan ada page.tsx. Coba kita start dulu di sini something misalnya. Kemudian kita refresh, ya kurang lebih ini yang terjadi. Nah, ketika kita ingin membuat satu folder baru atau root baru, misalnya itu about contact login misalnya, maka yang kita lakukan adalah about, itu adalah directory. Kemudian di sini kita buat page.tsx. Ya, mungkin Anda juga sudah familiar dengan ini ketika Anda sudah membaca-baca tentang Next.js. Satu yang mesti Anda ketahui ketika Anda membuat page atau file dari root Anda, itu harus menggunakan yang namanya default function. Dia kita harus export secara default, kalau enggak dia akan tidak berhasil. Sehingga di sini kita bisa buat about. Kemudian saya akan copy and paste, semua akan kita buat di sini contact. Kemudian sekarang di sini akan ada contact. Ya kan, kita refresh di Firefox, yang kita dapat mungkin tidak akan ada kecuali kita buat di sini satu navigasi ke sana kurang lebih. Jadi kita buat di sini misalnya nav angkor ke homepage dan about contact, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini sebenarnya Anda tahu bahwa Next.js sendiri mempunyai link, ya, sehingga kita bisa import di sini, link from next link. Kemudian setelah itu kita akan replace anchor ini menggunakan link. Kenapa bedanya? Kalau misalnya link itu dia tidak akan refresh, sehingga kalau misalnya kita sekarang ke about, maka browser akan refresh, ke kontak maka akan refresh. Namun jika ini kita ganti ke link, maka harusnya sekarang jika kita pergi ke about, dia tidak akan refresh lagi, ya. Sama seperti ketika Anda menggunakan inertia akan membawa juga yang namanya link component, sama seperti Next.js. So, sehingga sekarang kita mempunyai page yang berbeda di sini. Namun Anda mungkin berpikir apa yang menentukan bahwa kita sekarang lagi di path about ini, apa yang menentukan kita lagi di contact page ini, kan?
Nah, yang biasa saya lakukan adalah membuat satu folder yang dinamakan dengan components. Terus kemudian ini kita ekstrak ke dalam component dan kurang lebih seperti inilah. Saya buat di sini. Anda bisa membuat tentu di root directory, bisa juga di up directory ya. Kita bisa membuat di sini tentunya components. Kemudian di sini kita buat itu navbar misalnya. RFC. Kemudian sekarang kita pergi ke layer ini, kita cut yang ada di sini, kemudian kita paste di sini. Setelah itu ini akan kita jadikan menjadi komponen. Ya tentu ini bisa kita lakukan seperti ini kan. Kita ganti kelasnya, terus ketika misalnya kita, cuman masalahnya itu kalau misalnya kita ganti satu maka kita akan mengganti keseluruhannya, ya kan. Sehingga solusinya adalah membuatnya ke dalam komponen. Tapi sebelum itu, mari kita daftarkan dulu di sini komponen yang baru saja kita buat. Komponen navbar. Kemudian jika Anda perhatikan di sini dia. Dan link ini tidak akan berada di sini lagi, melainkan berada di navbar ini. Which is karena saya menggunakan WebStorm dia langsung auto import, ya. Nah, sehingga di sini saya akan buat dulu function navlink. Kemudian di sini kita bisa buat props. Ria ya, kita bisa buat aja di sini atau langsung seperti ini juga bisa. Next link props kalau saya tidak salah seperti itu untuk props dari link tersebut. Alright, dan sekarang di sini kita bisa buat masukkan ini ke dalam sini. Kemudian sebenarnya ini bisa save closing kita buat, kemudian di sini kita extract propsnya karena dia sudah akan menampung each wrap dan segala macamnya. Sehingga sekarang apa yang bisa kita lakukan itu adalah mengganti link yang ada di sini menjadi navlink yang telah kita buat. Seperti ini kira-kira. Alright, jika Anda perhatikan dia sudah berubah, namun ada error di sini. Apa errornya? Itulah TypeScript bahwa dia membutuhkan children di sini dan each wrap. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Kita ekstrak aja di sini each wrap children. Kemudian di sini kita bisa buat itu each wrap equals to each wrap, dan kemudian harusnya children ini nggak perlu sih harusnya ya. Dan kemudian harusnya sekarang di sini kita bisa buat children. Tentu untuk itu Anda masih melihat error di sini hanya karena pada link props tersebut tidak ada yang namanya children. Sehingga apa yang bisa kita lakukan itu adalah membuat satu props misalnya seperti ini. Interface navlink props, extend ke link props yang sudah ada. Kemudian di sini kita bisa buat itu children, dan tentunya kalau sudah children berarti adalah React Node. Kemudian ini kita akan paste ke sini. Setelah itu harusnya errornya sudah hilang. Kemudian saya format. Alright, sekarang kita akan lihat bahwa kita sudah menggunakan navlink di sini. Tidak ada salahnya ketika kita kasih kelas di sini untuk mengidentifikasi bahwa seandainya kita lagi sedang aktif atau tidak, kan gitu. Pertama, kita bisa menggunakan CLX di sini atau bahkan TW merge. Ya, jika Anda tidak tahu TW merge itu adalah helper untuk memerge kelas yang sudah ada. So, oleh karena itu, coba kita cari di browser. Ini dia Tailwind merge yang kita butuhkan. Untuk instalasinya sangat mudah sekali. Kita akan copy apa yang ada di sini. Kemudian saya akan pergi ke terminal untuk langsung menjalankan perintah boon id. Itu untuk development only, dependency artinya. Kemudian setelah itu kita sekarang bisa menggunakannya dengan tw merge seperti ini. Alright, yang paling pertama kita akan membuat default kelasnya di sini. Seperti misalnya px4py2. Kemudian di sini adalah part di mana kita akan menentukan aktifnya. Saya akan buat di sini is active. Kemudian each ref akan kita samakan dengan yang namanya path name. Nah, path name ini dari mana kita dapat? Ini adalah helper yang diberikan oleh Next.js sendiri, sehingga kita bisa buat path name di sini. Kemudian di sini kita bisa use path name. Nah, setelah itu di sini kita bisa buat is active. Kita akan kasih di sini text misalnya blue 500, dan jika tidak aktif text muted foreground misalnya, atau bahkan kita bisa buat di sini white misalnya, atau apapun lah ya. Karena di sini dark mode I don't know. Coba kita perhatikan. Use path name. Nah, Anda tahu bahwa use path name ini datang dari Next Navigation, yang ini adalah custom hook yang dibuat Next.js itu sendiri. Kalau sudah begini, apa yang bisa kita lakukan adalah kalau sudah ada hooks di sana, kita diwajibkan untuk menambahkan yang namanya use client. Nah, ini adalah peraturan yang dibuat Next.js sendiri karena kita menggunakan React Server Component. Jadi ketika misalnya kita membuat sebuah hook di dalam komponen, kita wajib melakukan use client. Itu kalau Anda menggunakan Next.js. Maka sekarang sudah jelas bahwa kita sudah aktif di kontak. Refresh jika Anda tidak melihat perubahannya. Saya pergi ke about.
Oh by the way, tadi di sini saya buat itu text white ya. Pada dasarnya kebetulan karena sekarang ini screen saya hitam, jadi saya buat text white. Bagaimana jika misalnya kita buat aja misalnya orange 600 jika seandainya tidak aktif, sehingga walaupun Anda sekarang dalam keadaan putih, maka harusnya dia akan nampak kelihatan. Saya akan pergi ke homepage dan perhatikan bahwa kita sedang di homepage. Inilah tanda yang saya bilang atau saya maksud tadi. Kita pergi ke about, kontak, dan kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, which is very cool. Nah, tetapi bayangkan ketika kita mempunyai dashboard di sini. Ya, dashboard page misalnya. Kemudian kita buat di sini dashboard dan ini harusnya pada default export. Kemudian sekarang di dashboard ini kita tidak mempunyainya. Coba kita pergi dulu ke navbar ini untuk menambahkan satu yang namanya itu dashboard. Dan satu lagi coba kita tambahkan dulu register. Kemudian di sini kita buat aja register, kemudian kita buat di sini login, dan di sini kita buat login. Setelah itu kita bisa copy apa yang ada di sini, kita buat login. Kemudian di sini kita pastilah kita buat register. Nah, masing-masing dari mereka coba kita ganti di sini jadi login dan yang satu lagi menjadi register. Setelah itu kita refresh di browser, kita pergi ke login page, maka kita sedang di login page, register page, dashboard page. Nah, sekarang saya ingin membuka pikiran Anda bahwa kalau sudah berhubungan dengan real application, ya kan? Yang namanya login and register itu sudah pasti membawa banyak kali file. Seperti misalnya forgot password. Misalnya seperti ini. Ada forgot password. Dan kita buat di sini page.tsx_rfc. Dan di sini kita bisa buat bukan children tapi forgot password. Kemudian tidak lupa kita buat di sini default. Nah, sekarang jika seandainya kita pergi ke forgot password, ini yang kita dapatkan, which is sudah berhasil. Namun, Anda tahu, email verifikasi atau reset password atau confirm password itu biasanya berada di guess, yang artinya kalau misalnya kita buat seperti ini itu sangat tidak akan luar biasa. Bahkan jika dashboard, mungkin Anda memiliki halaman lagi dalam dashboard ini, misalnya statistik, ya kan. Nah, kemudian semua ini akan diakses berdasarkan dashboard, betul tidak? Nah, jadi seandainya saya buat seperti ini, default. Kemudian di sini kita buat itu stats. Nah, tentu ini bisa kita kunjungi di dalam URL seperti ini. Tapi bayangkan ketika Anda tidak suka dengan yang seperti ini. Nah, mungkin kalau untuk dashboard ini masih fine, tetapi jika si Andanya login, ya kita ingin group mereka, kan gitu. Kita ingin group mereka ke dalam misalnya itu seperti authentication misalnya atau out misalnya. Yang ada kita buat seperti ini. Login kita tandai, terus register juga kita tandai, kita move ke dalam out ini. Perhatikan bahwa ketika misalnya kita move ke sini, dia sudah akan not found. Yang artinya kita harus pergi dulu ke out/login. Perhatikan, saya buat di sini out, login, maka dia akan berhasil. Namun pathnya akan sudah hilang di sini karena tidak sesuai lagi. Ya kan? Nah, oleh karena itu, apa yang bisa Anda lakukan pada navbar adalah membuat ini menjadi out, ya kan, seperti ini. Maka jika Anda di login, halaman login, karena yang dibaca pada dasarnya kan kalau misalnya aktif itu adalah href yang dibawa oleh navlink itu sendiri. Sehingga kita harus mempaskannya sama dengan register ini. Tapi ini bukanlah solusi, ya. Karena solusinya adalah kita ingin bahwa login, ya login, tidak ada /out ataupun out/register. Kita ingin register. Nah, oleh karena itu, saya akan melihat Anda di video berikutnya.